Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Kalau kemarin kita udah bikin daftar film yang paling ditunggu di sepanjang tahun 2025, kali ini agak sedikit berbeda nih. Kenapa berbeda? Karena kita akan meramal. Meramal. Kita akan memprediksi film mana yang bakal flop atau gagal di sepanjang tahun 2025. Mohon maaf banget buat teman-teman yang mungkin ngefans dan suka dengan film yang kita anggap ini bakal gagal nih tahun 2025, jadi kita nggak ada dendam pribadi gitu, nggak aman ya. Dan ini kayak kalau kita lihat dari beberapa antusias, modalnya, dan juga beberapa kebosanan-kebosanan tertentu yang menjadi faktor kita bikin mengelompokkan film ini mana yang sukses nantinya, yang biasa aja, dan yang enggak. Dan kita akan langsung ke layar. Di sini udah ada aplikasi Team Makers, di mana kita bakal bikin, ada 3 kelompok yang gue bikin ya. Yang pertama, ini film yang bakal sukses banget gitu, yang artinya ada yang sampai $1 billion atau bahkan menyentuh ke $1 billion, yang sukses besar lah, melebihi dari modal mereka gitu. Dan yang di tengah-tengah itu ada tulisannya khawatir. Nah, khawatir ini tuh menjelang ke gagal, tapi nggak yang gagal-gagal banget. Ada yang balik modal, ada yang bahkan untungnya dikit banget. Jadi kita agak sedikit khawatir nih sama film ini gitu. Di bagian yang terakhir ada tulisannya gagal, jelas banget ini adalah film yang kita prediksi bakal gagal total, flop, dan pendapatannya nggak melebihi dari modal yang dibikin. Ini prediksi lagi-lagi ya, jadi jangan terlalu percaya 100%. Bahkan gue berharap bahwa film-film yang gue prediksi bakal gagalin nantinya kemungkinan akan melawan, mungkin bakal jadi sukses besar, itu gue cukup seneng gitu. Jadi langsung saja kita di pilihan pertama, ada Captain America Brave New World. Oh my god. Guys, menurut kalian Captain America Brave New World gagal, khawatir, atau bahkan sukses besar? Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa Captain America-nya bukan Steve Rogers lagi. Itu salah satu poin penting banget, karena banyak orang yang nggak ngikutin Marvel pasti, loh kok Captain America-nya kayak gini gitu ya. Jadi ada banyak yang kaget, dan salah satu juga faktor kenapa mereka nggak nonton gitu. Jadi di sini kita bakal tarik Captain America Brave New World ini di mana ya? Antara sukses, khawatir, atau gagal. Mohon maaf banget, kayaknya gue harus meletakkan si Captain America Brave New World di kolom khawatir. Kenapa gue taruh di kolom khawatir? Karena memang kalau gue pikir bakal sukses, enggak. Karena memang sekarang Marvel tuh lagi tertatih-tatih banget dengan superhero fatigue mereka, dan sekarang tuh hype dari Marvel belum kebentuk. Termasuk juga dengan dirilisnya Captain America Brave New World, yang juga jadi faktor gue naruhnya di khawatir cenderung gagal adalah udah mengalami penundaan beberapa kali, plus ditambah juga ada karakter yang namanya Sabra, itu juga cukup kontroversial. Bahkan baru-baru ini dikabarkan bahwa film ini sedang melakukan syuting ulang lagi, di mana mereka mengganti nama dari Sabra itu dengan karakter lainnya, nama lainnya, orangnya tetap sama tapi bukan lagi dari Israel katanya gitu. Jadi mereka bakal merubah sepenuhnya, karena memang ini cukup riskan ya, apalagi untuk kita yang banyak orang negara-negara Muslim yang suka superhero, agak gimana gitu. Jadi kita benar-benar kayak belak-belakan aja lah. Dan di sini gue cukup khawatir dan cenderung ini kayaknya cuman balik modal doang ya. Apalagi modalnya $400 juta. Bahkan gue khawatir dia nggak akan balik modal ya. Semoga aja gitu. Dan lagi-lagi kita yang suka sering bahas film-film superhero yang ngebawa supaya hype kayak gitu. Tinggal gimana nanti filmnya setelah kita review. Jadi kalian nantikan aja di bulan 14, di tanggal 14 Februari 2025 gitu ya. Lanjut lagi di film selanjutnya, karena ini banyak banget filmnya, jadi kita agak sedikit cepet ya. Jadi mohon maaf kalau agak skip gitu ya. Di film kedua itu ada Mikey 17. Ini kan disutradarai sama sutradara dari Parasite ya, dan disitu kan menang Oscar banyak banget. Gue juga cukup aneh itu film bisa menang sebanyak itu Oscar gitu. Dan gue juga nggak tahu sih jalan pikiran Oscar tuh gimana. Kadang ini semua yang menang gitu, nggak tahu ya politik dibalik semua itu. Tapi balik lagi, setelah gue ngeliat teaser trailer dari Mikey 17 yang diperankan oleh Robert Pattinson juga, Mikey-nya, ini cukup menjanjikan. Tapi belum banyak yang kenal dengan Mikey 17 ini. Meskipun hype banget, mentok-mentok sih menurut gue dikhawatir ya. Dan untuk mencapai sukses besar kayaknya kurang gitu. Apalagi sekarang orang belum terlalu kenal dengan Mikey 17, dan di luar negeri pun kayak nggak terlalu antusias, karena di sini udah banyak banget mengalami penundaan. Yang tadinya harusnya lebih duluan dari film Monkey Man yang udah kita tonton di bioskop itu kan. Dan justru ini lama banget, panjang ke tahun 2025. Jadi mohon maaf banget untuk Mikey 17, gue taruh di kolom khawatir. Khawatir cenderung gagal. Jadi kita lihat aja nanti gitu. Jadi semoga aja nih salah gitu. Karena gue cukup suka dengan Mikey 17 gitu. Dan sekarang mari kita berlanjut ke film selanjutnya. Ada film Paddington in Peru. Nah, ini apakah dia sukses, khawatir, ataupun gagal? Nah, kalau kita lihat dari Paddington yang pertama juga cukup sukses besar. Banyak suka dengan Paddington. Ini juga lumayan ya, ada cenderung sukses, tapi
untuk era-era pada masa itu orangnya udah juga cukup udah dewasa gitu. Tinggal mereka ngajak anaknya apa enggak gitu. Dan ini cenderung juga gue nggak bisa menjamin bahwa Paddington bakal sukses ya. Tapi era kecintaan untuk film-film animasi itu belum punah. Karena memang faktanya Inside Out yang kedua itu juga pernah menduduki box office yang pertama ya pas waktu perilisan. Jadi cukup menjanjikan, jadi gue taruh Paddington bukan digagal, tapi tetap lagi dikhawatir ya untuk Paddington. Jadi ya pas-pasan, nggak yang susah-susah banget, nggak yang gagal-gagal banget gitu ya. Aduh, untuk 3 film ini jujur masih di kolom khawatir ya. Makanya gue bikin kolom khawatir, gue cari aman sih sebenarnya gitu. So sekarang kita lanjut ke film selanjutnya. Di sini ada film Snow White. Nah, untuk Snow White di mana ya? Apakah dia sukses? Ada khawatir ataupun digagal ya? Jujur untuk Snow White ini film banyak banget yang menghujat ya awal-awal ya. Kita ngomongin fakta ya, dari reaction orang-orang yang lihat juga yang cinta dengan versi Snow White era jadul gitu. Bahkan udah mengalami beberapa penundaan. Termasuk juga aktornya kayak Rachel Zegler, Gal Gadot itu juga salah satu yang punya kontroversi, yang satunya bela Israel, yang satunya bela Palestina. Jadi semuanya ada tuh. Akhirnya orang Amerika menolak yang ini, orang Muslim menolak karena ada ini. Aduh, pusing banget gitu. Jadi tinggal upaya dari Disney dan juga teman-teman mungkin bikin campaign yang menarik, S5 marketing mereka. Jadi ya kayak gitu. Tapi untuk sekarang hype-nya agak kurang untuk Snow White. Jadi mohon banget untuk Snow White, kayaknya meskipun gue tahu banyak banget fans Snow White di seluruh dunia, gue harus taruh Snow White di kolom gagal. Ya, menurut gue adalah Snow White ini jauh dari kata beruntung. Meskipun kita tahu bahwa modalnya gede, karena ada banyak banget perubahan-perubahan yang terlalu frontal, kayak kurcacinya lah, ada banyak kisah-kisahnya, kayak kostumnya Snow White-nya, meskipun nggak terlalu ini ya, tapi agak gue ragu gitu. Jadi mau nggak mau Snow White gue taruh di bagian kolom gagal gitu. Dan selanjutnya ada Minecraft movie. Nah, ini juga salah satu yang 11-12 sama Snow White ya, karena memang Minecraft movie ini banyak dihujat awalnya, tapi memang setelah muncul trailer yang asli, official trailer, udah mulai banyak yang menerima. Tapi karena memang pemain dari Minecraft ini ada dewasa, remaja, anak-anak semuanya main, dan tiba-tiba juga dibikin film, mungkin ada yang penasaran kayak gitu, apalagi kalau film yang bagus, gue bisa jadi film ini sukses ya. Tapi di sini gue cari aman untuk Minecraft movie ada di kolom khawatir. Kita lanjut lagi ke film selanjutnya, ada Thunderbolt dari Marvel. Ini adalah film kedua dari Marvel versi layar lebar di tahun 2025 ini. Jujur untuk Thunderbolt gue ragu ya. Gue ragu karena apa? Karena memang Marvel itu kan di tahun Februari itu fokus dengan campaign dari Captain America yang keempat. Selanjutnya menjelang 2 bulan baru rilis si Thunderbolt kan. Tapi mereka juga Marvel kayaknya lebih fokus juga untuk Fantastic Four. Untuk ini sendiri juga orang nggak terlalu favorit banget. Tapi kalau gue pribadi, daripada Captain America keempat, gue justru penasaran dengan cerita dari Thunderbolt sebenarnya ya. Tapi di Captain America keempat tuh cheat-nya tuh karena ada Red Hulk ya. Jadi menurut gue Thunderbolt apakah sukses? Enggak. Kalau sukses kayaknya nggak mungkin. bukan nggak mungkin. Mungkin aja, tapi agak berat. Kayaknya gue lebih taruh di kolom khawatir untuk Thunderbolt. Karena memang fans dari Marvel masih banyak. Banyak juga suka ya sama Yelena Belova, Bucky Barnes, dan juga yang lainnya. Kayaknya lumayan menggendong filmnya nanti. Jadi ini di kolom khawatir yang paling aman sih, di guanya yang paling aman gitu ya. So kita lanjut lagi ke film selanjutnya. Di sini ada Lilo and Stitch. Lilo and Stitch juga menurut gue film yang pertama juga cukup dapat keuntungan yang cukup besar ya. Banyak juga yang menunggu, tapi untuk sekarang kayaknya Lilo nggak terlalu hype ya. Gue juga cek-cek beberapa komen orang luar negeri, Twitter, beberapa forum-forum kayak nggak terlalu hype. Jadi mohon maaf untuk Lilo, kayaknya gue taruh di kolom gagal. Tapi untuk Lilo ini gue agak khawatir. Seharusnya memang gue taruh di kolom ini ya, khawatir. Tapi tergantung mereka rilis. Kalau rilisnya di masa liburan, kayaknya Lilo lumayan. Tapi nggak yang sampai ke sukses juga. Jadi, mohon maaf, kayaknya Lilo kita taruh di versi gagal aja lah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di film selanjutnya ada Karate Kid Legends. Ini mengembalikan para sesepuh-sesepuh dari Karate Kid yang versi asli, versi Mr. Khan juga ada, Jackie Chan juga hadir sini, dan gue agak ragu ya, Karate Kid ini nggak akan sampai ke sukses banget gitu ya. Ini film yang main aman, jadi cenderung tergantung perilisan dan juga
marketing mereka. Kayaknya marketing juga mereka nggak akan seniat-niat Barbie Hammer kayak gitu zaman dulu ya. Jadi menurut gue taruh di kolom khawatir untuk si Karate Kid Legends ini guys. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke film dari Mission Impossible The Final Reckoning. Ini adalah digadang-gadang menjadi film terakhir dari Tom Cruise. Tapi lagi-lagi karena film kedua, yang pertama part 1-nya itu cukup gagal ya. Karena memang kan dulu mereka tuh lawannya ya ada ini, Oppenheimer sama Barbie ya. Jadi bener-bener gue inget tuh Tom Cruise getol banget mengambil jatah untuk jangan sampai berbenturan sama si Oppenheimer nih, lagi hype. Akhirnya mau nggak mau memang mereka perilisannya nggak jauh, jadi ya akhirnya cukup gagal kan menurut gue. Jadi Mission Impossible Final Reckoning gue lebih taruh di posisi khawatir gitu. Jadi nggak yang gagal banget, tapi nggak yang sukses banget gitu. Karena pencinta dari Tom Cruise udah mulai menyempit ya, termasuk gue juga pencinta dari Mission Impossible, tapi makin kelamaan kayaknya udah market jenuh ya jadinya. Jadi ya gimana gitu ya. Nah, sejauh ini jujur udah beberapa film itu, waduh, nggak ada yang sukses ya. Apakah beneran nggak ada sukses nih? Dan ya kita lihat aja, kita lanjut lagi ke film selanjutnya. Di sini ada film Ballerina dari John Wick. Ini lagi-lagi sih menurut gue. Karena memang ini Ana de Armas juga di film yang sebelumnya, gue lupa judulnya, itu juga cukup bagus. Ditambah lagi orang masih penasaran dengan dunia John Wick. Gue juga sempat ngikutin yang versi series, tapi nggak yang hype banget, tapi gue ngikutin, suka. Jadi buat yang nonton ini udah pasti yang fanatiknya John Wick menurut gue gitu. Jadi nggak akan yang gagal total, tapi nggak yang sukses. Belajar dari Furiosa ya. Banyak jadi orang-orang Hollywood tuh kayak masih agak kebingungan untuk nge-trigger film-film yang superhero-nya utamanya itu kayak pengkarakter utamanya itu cewek, di versi action tuh masih agak kurang nih bridgingan dari marketingnya. Jadi menurut gue ragu untuk Ballerina bakal sukses, jadi gue taruh juga di kolom khawatir untuk Ballerina gitu. Aduh, makin deg-degan ya, belum ada di kolom sukses gitu. Apakah apa yang sukses kayak gini? Nah, kita selanjutnya ada di 28 Years Later. Nah, ini sih kayaknya ya 20X Year Later ini karena udah film pertamanya udah lama banget ya, Cillian Murphy di situ kan. Nah, kabarnya juga Cillian Murphy bakal hadir juga. Berhubung Oppenheimer juga sukses, banyak juga orang yang fans sama Cillian Murphy, bisa jadi ini juga ada cenderung kesuksesan gitu ya. Dan karena kayaknya kalau sukses nggak ada, kita taruhlah 20X Years Later sukses. Karena memang modal dari 20X Years Later ini kayaknya kecil, jadi dapat balik modal gampang gitu. Beda banget dengan Mission Impossible Final Reckoning, kayaknya modalnya gede gitu, agak susah nih, tergopo-gopo untuk balik modal. Jadi bisa dibilang si 20 Years Later itu tertolong masuk ke kolom sukses karena memang modal kecilnya gitu ya. Mudah-mudahan ya dia sukses. Akhirnya udah ada di kolom sukses ya. Dan sekarang kita lanjut ke film selanjutnya, ada Mortal Kombat 2. Di sini gue suka karena ada ini ya, local pride ya, ada Joe Taslim ya. Tapi secara keseluruhan, secara global, Mortal Kombat itu tertolong juga sebenarnya pas rilis di masa pandemik ya. Orang-orang lagi haus dengan film-film genre yang unik. Kebetulan pemain game dari Mortal Kombat banyak, jadi cukup sukses film pertamanya. Dari modal 50 juta dolar kalau nggak salah gitu, dan mereka dapat 80 juta dolar, itu udah untung banget gitu ya. Nah, menurut gue untuk Mortal Kombat nggak akan yang sukses banget dan nggak juga gagal ya. Jadi kita taruh di kolom paling aman, tentu saja kolom khawatir. Ya, selamat untuk Mortal Kombat gitu. Kita lanjut lagi ke film selanjutnya, itu ada F1. F1 ini diperankan sama Brad Pitt juga, dia jadi pemain legend untuk ngajarin anak muda jadi balap F1 gitu. Dan syutingnya real di lokasi F1 di tahun 2023 gitu ya. Jadi cukup menarik, tapi ini memang segmented, pasarnya kecil, orang yang suka F1 aja, orang barat pun kayaknya nggak terlalu yang luas banget. Kalau NBA mungkin ya bisa jadi gitu, tapi untuk F1 gue ragu dan gue bakal taruh di kolom gagal sih, F1 yang gagal. Lebih baik mereka setelah taruh di layar lebar, turun gitu, langsung aja ke OTT ataupun ke aplikasi kayak Netflix dan sebagainya, kalau mereka pengen cuan kayak gitu. Jadi susah, walaupun Brad Pitt ya, tapi susah karena belajar dari Bullet Train juga di bioskop agak mengecewakan menurut gue gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke film selanjutnya, ada Conjuring. Conjuring itu kalau masih sutradaranya si pemeran utamanya itu, gue lupa namanya, Patrick siapa itu ya, agak meragukan karena memang lemah banget dibandingkan dengan Conjuring 1. Untuk Conjuring yang keempat ini, kemudian ada Conjuring 2, 3 itu gagal, menurut gue gagal semua. Keempat dengan orang yang krunya masih kru yang sama itu
gue bisa bilang bahwa Conjuring main aman sih, dikhawatir. Karena mungkin ada Falak mungkin, yang lainnya mungkin muncul di sini, itu yang nolong. Tapi kalau sukses banget tuh kayaknya enggak gitu ya. Jadi mohon maaf Conjuring, para fans Conjuring kayaknya ini cenderung bakal gagal gitu. Nah, kita lanjut lagi ke film selanjutnya, ada film Elio. Ini film original, karakternya dari Disney ya. Ya kayak ada anak cowok ngelawan alien gitu ya, invasi alien. Jujur untuk Elio ini agak kurang familiar, tapi kalau lagi-lagi kita berkaca dengan film-film dari Moana, Inside Out, ya lumayan masih ada audiensnya ya. Tapi karena ini masih fresh, belum banyak yang kenal, gue bisa bilang kalau mereka rilis di global, ini bisa cenderung Elio gagal sih. Jadi gue taruh di kolom gagal. Dan gila, itu udah panjang banget, tapi yang sukses baru 28 Years Later ya. Dan kita lanjut lagi ke film Superman. Nah, ini agak rancu sih. Di satu sisi fans Zack Snyder banyak banget gitu ya. Dan di luar negeri juga nggak menutup kemungkinan banyak juga yang sensitif banget di film. Jadi untuk di kolom sukses agak berat. Untuk di kolom gagal itu kayaknya nggak mungkin. Karena orang penasaran dengan masterpiece dari James Gunn. Tapi kalau kita taruh di kolom khawatir, ini agak berat juga menurut gue. Karena kalau khawatir kan cenderung gagal. Ini Superman nggak akan gagal sih. Karena memang ini proyek pertama DC, orang penasaran. Apalagi kalau bagus, itu bakal dibicarain di mana-mana. Apalagi bridgingan marketing mereka keren. Ini gila sih, ini bakal sukses. Jadi gue bakal taruh kayaknya Superman agak berat sebenarnya. Tapi ya udah, gue bakal prediksi di kolom sukses. Karena memang gue menantikan banget karya dari The God James Gunn gitu ya. Dan selanjutnya ada film dari Michael. Michael ini adalah film biografi dari Michael Jackson. Nah, Michael ini kayaknya banyak banget yang penasaran meskipun kita di Indonesia nggak yang relate banget. Tapi kalau kita ngomongin soal global, woi fans dari Michael Jackson tuh banyak banget. Jadi bisa diprediksi film ini kayak mirip-mirip kayak film Queen ya. Jadi gue prediksi film Michael, kalau mereka ini ya, gue nggak tahu sama kru-krunya. Kalau krunya selevel dari film Queen, ini bakal di kolom sukses. Jadi kita taruh Michael juga di kolom sukses. Nah, kita lanjut lagi ke film selanjutnya, ada Nobody 2. Nobody 2 ini disutradarai sama Timo Cahyanto. Kalau kita lihat dari gaya penyutradaran dari Timo Cahyanto cukup menarik. Dia berani main pakai lighting, lampu warna-warni gitu. Kelihatan juga beberapa footage dari Nobody 2 juga cukup menarik. Tinggal yang nulis skenario siapa. Kalau Timo Cahyanto yang juga nulis skenario, kayaknya gue prediksi gagal gitu. Karena gue nggak suka Timo Cahyanto bikin skenario itu belum ada yang kena gitu ya. Tapi kalau dia fokus ngedirect, itu baru gue suka gitu. Dan kayaknya ya, Nobody 2 ini bukan Timo Cahyanto yang bikin naskah. Jadi gue prediksi Nobody 2 bakal ada di kolom khawatir. Nggak yang sukses banget, tapi nggak juga gagal. Sekarang kita lanjut ke film selanjutnya, ada Dead a Unicorn. Ini film A24. A24 itu bisa dibilang rumah produksi yang selalu sukses untuk bikin film ya, tapi nggak yang sukses banget kayak gitu, karena memang cenderung kayak film-film indie gitu. Tapi karena ada Jenna Ortega, Paul Rudd, lumayan menarik. Jadi kayaknya ya, ini gue taruh di kolom khawatir. Jadi nggak yang sukses banget, tapi nggak juga yang gagal banget kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke film selanjutnya. Ini ada Megan 2.0. Megan 2.0 ini kalau gue lihat ya dari beberapa antusias, film Megan yang pertama cukup sukses karena orang penasaran. Tapi kalau dia bikin Megan 2.0 dengan konsep yang sama, apa yang bikin kita penasaran juga dengan Megan ini gitu ya. Jadi agak susah. Jadi gue bisa prediksi kalau Megan ini bukan di kolom khawatir, tapi gue prediksi dia di kolom gagal. Megan gagal karena belum ada sisi-sisi yang bikin kita penasaran untuk karakter Megan ini guys. So sekarang kita lanjut lagi di film selanjutnya, ada Avatar Fire and Ash. Dan Avatar ini kalau kita lihat dari beberapa perjalanan dari filmnya, semuanya sukses. Dia masuk ke anggota film Billion Club gitu ya, yang masuk ke $1 billion gitu ya. Jadi agak susah kalau ngasih Avatar ini di kolom gagal ya. Tapi memang yang bikin gue bertanya-tanya, kalau film Avatar yang pertama kita kayak penasaran, terwah-wah dengan teknologi di era itu, wajar, sukses. Untuk film kedua, orang penasaran karena setelah sekian lama, akhirnya bikin lagi Avatar, gimana nih perbandingan teknologi yang film pertama dan film yang versi modern. Jadi orang penasaran, sukses, itu masuk akal. Tapi film ketiga apa yang bikin penasaran?
kecuali dengan lanjutan cerita dari The Way of Water. Nah, itu sih yang masih ragu ya. Jadi, untuk Avatar ini gue agak galau ya. Kayaknya Avatar lebih masuk ke khawatir sebenarnya. Tapi khawatir kayak nggak mungkin. Fans Avatar seluruh dunia itu gede dan ini selalu cetak rekor. Jadi mau nggak mau kita Avatar Fire and Ice kita taruh di kolom sukses. Ya, mudah-mudahan bener gitu. Jadi Avatar sukses. Dan sekarang kita menuju ke film selanjutnya ada Black Phone 2. Black Phone 2 ini memang cukup underrated. Tapi nggak yang benar-benar keren gitu menurut gue gitu ya. Dan gue juga kurang suka dengan yang pertama. Tapi kalau gue lihat reaksi secara global, beberapa penilaian-penilaian kritikus, kayaknya Black Panther 2 nggak ada yang bikin penasaran. Jadi gue taruh di kolom gagal. Black Panther 2 gagal untuk mencapai modal syutingnya gitu. Dan di film selanjutnya ada Freakier Friday, di mana film ini juga adaptasi dari film jadul juga. Ini punya Disney ya kalau nggak salah ya. Nah, ini juga cukup menarik, tapi lagi-lagi hype-nya kurang gitu. Memang project-project Disney jauh-jauh ini era modern agak lemah ya. Nggak tahu ya kenapa nih Disney ya. Apakah karena terlalu banyak agenda tertentu, kita nggak tahu. Tapi bisa dibilang film ini juga bakal gagal. Dan kita lanjut lagi di film selanjutnya, Wicked Part 2. Nah, kalau kita lihat Wicked yang pertama itu sukses, orang penasaran dengan Ariana Grande. Sama kasusnya kayak Avatar tadi, untuk yang Part 2, orang nggak penasaran lagi, cuman penasaran gimana cerita setelah terpotong di part 1-nya. Jadi bisa dibilang ini nggak akan yang sukses banget, dan gue akan taruh di kolom khawatir. Nah, sekarang tinggal 2 film lagi. Gila, itu ada Fantastic Four ya. Tapi kita lanjut dulu ke film Zootopia 2. Nah, Zootopia untuk film pertama itu kan lumayan ya, pendapatannya, keuntungannya juga besar. Dan orang juga penasaran, tapi film yang ini apakah semenarik itu kayaknya enggak ya. Jadi gue taruh juga di kolom khawatir, cenderung gagal. Dan sekarang akhirnya ya, sampailah kita di film yang terakhir. Ini film dari Marvel yang kabarnya bakal jadi film yang paling diandalkan oleh Marvel di tahun 2025, tentu saja The Fantastic Four. Tapi meskipun gue suka bahas Marvel, meskipun gue suka nungguin banget juga Fantastic Four, jujur gue agak ragu bahwa film ini bakal sukses yang gede banget selevel Endgame, nggak mungkin kayaknya. Dan film ini juga gue khawatir orang-orang di balik layar itu apakah bisa bikin cerita yang menarik gitu. Karena memang yang tadinya juga kita ekspektasinya tinggi sama Ant-Man kan. Ternyata gitu doang. Apalagi sekarang karakter Kang juga kan udah dihilangkan ya. Jadi apa yang bisa bikin cerita ini menarik? Dan tergantung juga dengan marketing. Jadi gue merasa bahwa Fantastic Four tuh ujung-ujung antara gagal sama khawatir ya, dan susah untuk mencapai ke sukses meskipun di situ ada Superman ya. Karena memang Fantastic Four ini orang-orangnya bukan yang best karakter, yang best aktris banget yang memerankan Mr. Fantastic, yang lainnya gitu. Bukan. Ini orang-orang yang kita agak kaget sebenarnya. Tapi ya namanya kita pecinta Marvel gitu ya, kita terima-terima aja. Tapi dari hati yang terdalam sebenarnya gue harusnya ada cast yang lebih baik gitu. Tapi ya we'll see apakah dia bagus apa enggak. Tapi jujur gue susah untuk taruh Fantastic Four di sini. Kecuali mungkin Superman nanti boom, sukses. Mungkin orang bakal lihat gimana nih Marvel. Itu sih rasa penasarannya kayaknya. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin soal modal, yakin Fantastic Four ini modalnya gede banget. Dan agak susah juga bakal menembus ke balik modal juga. Jadi untuk Fantastic Four mohon maaf banget kayaknya gue taruh di kolom khawatir. Mohon maaf banget, bukannya gue ngefans sama Superman, terus Fantastic Four gue semena-mena, enggak. Tapi karena gue udah lihat beberapa data dari orang hype-nya, kemudian juga dari ratingnya, dari beberapa trailernya. Tapi kan ini belum keluar ya, trailer resminya. Jadi bisa aja berubah setelah nanti ngelihat orang lihat trailer gimana gitu. Karena kalau Superman kan cuman dalam 1 minggu kurang kayak gitu, yang nge-view trailernya udah 50 juta orang. Jadi bayangkan, itu kan ada cenderung poin-poin faktor suksesnya lebih besar gitu. Jadi mudah-mudahan prediksi gue ini salah, Fantastic Four bisa aja sukses gitu ya. Jadi ya itulah dia, seperti yang kalian lihat di layar, prediksi kita terkait dengan film-film yang sukses, mengkhawatirkan, dan juga gagal di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan salah. Untuk yang gagal itu ada Snow White, mohon maaf Snow White. Kemudian ada Lilo, ada juga F1, ada Elio, ada Megan 2.0, Black Panther 2, Freakier Friday. Nah, itu adalah salah satu film yang gagal. Untuk khawatir tuh
Ada banyak banget tuh, kalian bisa lihat tuh, boom, sebanyak itu. Nah, untuk yang sukses ada 20x Years Later, karena memang mungkin kayak modalnya nggak segede film-film lain ya, jadi gampang bikin dia sukses. Dan juga bridgingan zombie cepatnya juga cukup meyakinkan. Kemudian selanjutnya ada Superman, karena memang orang penasaran dengan project pertama dari DC Universe, itu salah satu faktor. Selanjutnya ada Michael Jackson, fan dari Michael Jackson banyak banget, jadi gue yakin juga cukup sukses. Kemudian yang terakhir ada Avatar Fire and Ash. Jadi ini film nggak kaleng-kaleng lah kalau Avatar ya. Nah, itulah dia beberapa prediksi film-film yang bakal flop di tahun 2025 ini. Semoga aja enggak ya, semoga aja benar-benar menggelegar gitu. Semoga aja di tahun 2025 ini kita dapat tontonan yang bermutu semuanya, nggak banyak yang gagal. Sejauh ini apakah kalian setuju dengan beberapa prediksi kita, atau kalian lebih condong, bang menurut gue yang ini Captain America lebih baik gagal deh gitu. Itu lebih menarik lagi. Gue nungguin banget pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya masukan ataupun kalian punya pilihan yang berbeda dengan gue, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena ke depan di tahun 2025 ada banyak banget bahasan kita tentang film, tentang segmen-segmen baru. Jadi pastikan kalian ikuti semua sosial media kita. Kita ada di TikTok, Instagram, grup Telegram. Silahkan kulik-kulik di kolom deskripsi di bawah guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.